Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi, silakan bagi yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran hari ini, tolong disimpan dulu ya. Baik, Pak. Kemudian materi kita pada kali ini yaitu zikir dan doa. Sebelumnya ada yang tahu pengertian zikir secara bahasa? Saya, Pak. Ya, silakan Elsie. Zikir itu menurut bahasa bacaan atau mengingat Allah, Pak. Ya, bagus. Zikir secara bahasa mengingat Allah. Sedangkan zikir menurut istilah adalah suatu amal bacaan atau amal qauliyah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa zikir adalah suatu bacaan dengan mengucapkan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah, Alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalam ucapan yang 3 tadi itu dibaca sampai 33 kali. Jangan dibaca sampai Subhanallah 33 kali, jangan gitu bacanya. Tetapi dibaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali sampai 33 kali. Begitupun dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, selanjutnya yaitu pengertian doa. Doa. Ada yang tahu pengertian doa menurut bahasa? Tidak, Pak. Jika tidak, doa menurut bahasa yaitu memohon atau permintaan kita kepada Allah. Sedangkan menurut istilah doa adalah permohonan atau permintaan kita kepada Allah. Apa yang kita ucapkan diijabah atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan atau permintaan kita
diinginkan, dikabulkan oleh Allah. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya doa yaitu kita sebagai seorang hamba selalu meminta atau memohon kepada Allah, karena kita sebagai seorang hamba ini di dunia harus merendahkan diri kepada yang lebih tinggi derajatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak, Bapak lanjutkan, yaitu dalil yang berkaitan tentang zikir dan doa. Selanjutnya yaitu dalil yang berkaitan tentang zikir dan doa. Dalil yang berkaitan tentang zikir dan doa. Yang pertama kita membahas yaitu tentang zikir. Terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ada yang tahu tentang bunyi surat Ar-Ra'd ayat 28? Tidak, Pak. Nah, jika tidak, Bapak akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di mana yang artinya yaitu orang-orang yang beriman apabila mengingat Allah, hatinya akan menjadi tentram. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati kita menjadi Tentram. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kita sesudah sholat tidak hanya langsung pulang, tetapi kita melakukan zikir terlebih dahulu supaya kita mengingat Allah, dan setiap ucapan yang kita baca dalam zikir itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalil yang berkaitan tentang doa. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan para hamba-hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, akan aku kabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan hendaklah memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dalam surat ini kita dituntut untuk memohon atau meminta kepada Allah atau merendahkan diri kepada Allah. Apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Dalam doa ini diucapkan setelah zikir, di mana dengan doa kita terhindar dari sifat sombong.
Kemudian yaitu hikmah dari zikir dan doa. Di mana hikmah ini dapat bisa kita gabungkan antara zikir dan doa, di mana kita terhindar dari sifat sombong. Kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh menampakkan kesombongan, di mana kita harus merendah kepada yang tinggi derajatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan zikir ini kita dapat mengingat Allah, di mana ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu akan didengarkan oleh Allah dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah dari zikir dan doa ini sebagai motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan, dan juga akan mendapatkan pahala, sehingga apa yang kita lakukan di dunia, baik itu ibadah, zikir, doa, dan lain sebagainya, atau sholat-sholat sunnah lainnya, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu materi kita pada pembelajaran hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Tidak, Pak.